Perkenalkan, nama saya Andi Kristanto, NIM 191103593. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya, perencanaan strategi sistem informasi pada CU Semarang dan Hulu. Latar belakang: sebagai salah satu lembaga keuangan swasta yang memberikan pelayanan penyimpanan dana dan memberikan pinjaman kepada anggota, perlu memperhatikan aspek dari peran teknologi informasi dalam menopang kegiatan bisnis. Secara internal, CU Semarang dan Hulu sudah memiliki aplikasi untuk mengolah simpanan dan pinjaman. Permasalahan: secara internal, CU Semarang dan Hulu sudah memiliki aplikasi untuk mengolah simpanan dan pinjaman. Namun, aplikasi SITI saat ini CU Semarang dan Hulu belum memiliki pilihan untuk unggul dalam proses bisnis. Saat ini berbagai persoalan SITI yang dihadapi CU Semarang dan Hulu, misalnya belum adanya SDM di divisi IT yang terampil, mengakibatkan proses kerja yang tidak bisa dibilang ideal. Selanjutnya, kekurangan kerangka koordinasi antar divisi membuat masalah, khususnya pengulangan informasi dari divisi uang ke divisi SDM atau pemindahan informasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh CU Semarang adalah kompetitor yang semakin unggul dengan mengeluarkan produk yang dapat menarik para konsumen dalam persaingan mendapatkan nasabah seperti bank yang sudah ada dan disertai CU lainnya, dan saat ini memerlukan keunggulan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung kegiatan bisnis. Kompetitor yang paling nyata dari CU Semarang dan Hulu adalah CU yang ada di daerah Tayan seperti CU Sumberkasih Tayan, CU Lantang Tipo Nusa Bang Tayan, dan CU Banuri Harapan Kita Tayan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhan akan data dan informasi strategis yang berhubungan dengan tiap proses untuk membantu mempermudah dalam kegiatan operasional, dan menghasilkan perencanaan strategi sistem informasi yang mengarah pada rencana dan strategi CU Semarang dalam bersaing sehingga dapat mencapai sarana yang diharapkan, menentukan tiap keputusan strategis, dan dapat mengatasi masalah yang ada dalam CU Semarang tersebut. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan agar permasalahan ini tidak meluas dan melenceng dari tujuan penelitian serta dapat sesuai dengan kebutuhan pihak manajemen perusahaan. Maka perlu yang menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana membuat perencanaan strategi sistem informasi pada CU Semarang dan Hulu. Batasan masalah: agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak keluar dari topik yang dibahas, maka penulis perlu untuk memberikan batasan masalah secara jelas dan terstruktur dalam cakupan dari ruang lingkup peneliti. Penelitian ini lebih cenderung melakukan perencanaan sistem informasi pada bagian pelayanan anggota dan pelayanan peminjaman atau kredit. Kegiatan dalam menghasilkan produk lain seperti kredit rumah, kredit kendaraan, kredit tanah, kredit umum, saldo tas, showcase, dan simpanan lainnya tidak dibahas. Metode penelitian, bentuk dan metode. Di sini ada metode penelitian studi kasus, metode penelitian DSIM, metode pengumpulan data, ada data primer, data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, studi dokumentasi. Selanjutnya, instrumen dan variabel penelitian, ada kertas dan pen, kamera, dan handphone. Rencana strategi informasi Tozer. Fase 0 menentukan konteks dan ruang lingkup. Fase 1 menentukan informasi yang mengenai bisnis dan kebutuhan yang mendukungnya. Fase 2 mengevaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis saat ini dan mengidentifikasikan pilihan solusi. Fase 3 menentukan solusi strategis. Fase 4 menyiapkan dan melakukan rencana implementasi. Alat analisis perencanaan strategi sistem informasi, ada 5 persaingan Porter, analisis space, SWOT. Hasil penelitian, perencanaan dan pengembangan menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh pihak CU Semarang dan Hulu, maka solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi diperlukan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut terkait langsung dengan bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi, dan kebijakan organisasi yang dengan fokus pada sistem SI atau TI. Strategi SI-TI sangat diperlukan untuk memudahkan pengelolaan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan dengan kompetitor. Hasil penelitian, ada analisis 5 daya saing Porter. Analisis daya saing Porter digunakan untuk mengetahui kebutuhan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal CU Semarang dan Hulu. Teori tersebut muncul didasari oleh adanya pandangan industrial organisasi merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan sangat memperhatikan faktor eksternal untuk mendapat keunggulan bersaing, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hasil penelitian, analisis space. Berdasarkan analisis space, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaruh kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi berdasarkan penting bagi CU Semarang dan Hulu.
yang memiliki peluang dalam perkembangan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kompetitif perusahaan. Tantangan harus dihadapi oleh perusahaan ini adalah bagaimana menyelesaikan dan merumuskan suatu strategi bisnis dengan sistem informasi yang sudah ada dalam meningkatkan proses bisnis yang sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan proses bisnis yang sedang berjalan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kinerja perusahaan, serta kualitas layanan yang ditawarkan untuk menciptakan aspek kompetitif bagi perusahaan. Hasil penelitian analisis SWOT di sini kuadran pertama merupakan situasi menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diverifikasi atau produk atau pasar. Kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga perusahaan dapat membuat peluang pasar yang lebih baik. Kuadran 4 merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Analisis SWOT menggambarkan faktor eksternal dan internal. Hasil penelitian seperti gambar di bawah ini adalah yang akan dibuat jaringan CU Semarang dan Hulu arsitekturnya. Arsitektur CU Semarang dan Hulu seiring dengan perkembangan sistem dengan teknologi informasi dan penambahan beberapa divisi dalam struktur organisasi CU Semarang dan Hulu. Sebuah jaringan yang baik harus mempunyai sifat upgradable, artinya apabila diperlukan dan terjadi penambahan visi dan perubahan sistem server di kemudian hari, jaringan tersebut meningkatkan kemampuan baik dari sisi kapasitas, kecepatan, fleksibilitas tanpa memerlukan perombakan secara total, atau jaringan tersebut dapat upgrade tanpa harus didesain atau dibangun dari tahap nol lagi. Di sini ada gambar portofolio aplikasi usulan. Kesimpulan, hasil analisis audit lead dapat diketahui bahwa aplikasi yang dimiliki oleh CU Semarang dan Hulu ini sudah sangat baik, tetapi masih perlu adanya penambahan aplikasi lain yang berhubungan dengan kerja dan anggota koperasi. Hasil analisis SWOT koperasi kredit CU Semarang dan Hulu berada pada kuadran 1, yaitu koperasi memiliki kekuatan internal dan eksternal yang baik dan tetap memiliki ancaman-ancaman yang cukup mempengaruhi koperasi. Hasil analisis CSF dan KPI diketahui strategi bisnis yang dimiliki oleh CU Semarang dan Hulu cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar visi dan misi koperasi dapat tercapai. Hasil analisa lingkungan eksternal bisnis perusahaan menggunakan 5 dying selling quarter dapat diketahui bahwa banyak pesaing, pendatang baru, dan produk pengganti yang harus diwaspadai. Hasil analisis portofolio aplikasi, sekarang CU Semarang dan Hulu belum mempunyai aplikasi yang bersifat strategis dan ini high potensial yang berfungsi untuk mengembangkan perusahaan. Hasil analisis teknologi informasi dapat diketahui perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki oleh CU Semarang dan Hulu sudah mampu mengimbangi aplikasi yang ada, namun masih sangat perlu adanya penambahan khusus perangkat keras. Disarankan untuk diadakan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi yang ada, perlu pembangunan dan implementasi marketing untuk memasarkan produk dan promosi produk yang ada pada CU Semarang dan Hulu. Perlu dukungan dari semua staf agar perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik. Tanpa perencanaan implementasi dan fase analisis untuk menilai kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.